Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman semua, mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi ini walaupun dengan secara dalam jaringan atau melalui via Zoom. Salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Maulana, saya moderator kelompok 2. Adapun kelompok saya yaitu ada Mita Farera, ada Eva Melinda, ada Elia Yurita, dan saya Rizky Maulana. Dan topik yang akan dibahas pada pagi ini adalah sifat-sifat huruf. Untuk berjalan dengan lancar acara ini, izinkan saya sebagai moderator membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat untuk mempersingkat waktu, mari kita buka rangkaian acara pada pagi hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya ini penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Eva Melinda. Pada Eva Melinda, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sifat huruf. Sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Dan sifat menurut istilah ialah keadaan yang baru datang yang dibaca tepat keluar dari maksudnya. Selanjutnya ada sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Yang pertama ada jahar dan hams. Jar artinya jelas. Maksudnya ialah membunyikan dengan tidak berdesis dan nafas tertahan, sehingga bunyi terdengar jelas. Hams artinya samar, maksudnya membunyikan dengan berdesis dan nafas terlepas, sehingga bunyi terdengar samar. Yang kedua, syaidah dan rokhawah. Syaidah artinya kuat atau keras, yaitu membunyikan dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati atau waqaf. Rokhawa artinya lemah atau lembut, yaitu membunyikan huruf secara terlepas, berlalu atau berjalan beserta huruf itu. Selanjutnya, istilah dan istifal. Istilah artinya terangkat atau naik. Mengangkat sebagian besar lidah ke langit-langit mulut saat pengucapan. Istifal artinya menurun atau turun. Menurunkan sebagian besar lidah dari langit-langit mulut ke dasar mulut saat pengucapan. Itbaq, selanjutnya itbaq dan infitah. Itbaq artinya menutup dua sisi lidah sehingga bertemu dengan langit-langit mulut ketika pengucapan. Infitah artinya terpisah atau terbuka, yaitu membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka sehingga bunyi lebih kecil dan ringan. Selanjutnya ismat dan izlaq. Ismat artinya diam atau menahan, yaitu membunyikan huruf dengan berat dan tertahan, dan izlaq artinya lancar, ujung atau tajam, yaitu membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eva Melinda. Penyampaian materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Elia Yurita. Kepada Elia Yurita, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat yang
huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama, safir. Ketajaman suatu huruf yang muncul saat melewati ruang sempit. Huruf-hurufnya ada 3, yaitu sod, sin, dan za. Selanjutnya yaitu lain atau lin, artinya lembut. Mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Hurufnya ada 2, yaitu waw dan ya. Lin berlaku apabila huruf waw dan ya mati atau sukun, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Selanjutnya, inhirof artinya miring. Pengucapan miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada 2, yaitu ro dan lam. Selanjutnya, takrir artinya berulang. Pengucapan yang disertai bergetar secara berulang pada ujung lidah. Takrir hurufnya ada 1, yaitu ro. Selanjutnya, tapasyi artinya menyebar luas. Pengucapan disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Tapasyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tapasyi kubro. Tapasyi kubro berlaku jika sin ditasdid. Jika sin bertasdid. Yang kedua, tapasyi wusto berlaku jika sin dimatikan atau sukun. Dan yang terakhir, tapasyi sukro, yaitu apabila sin berharokat fathah, domah, atau kasroh. Selanjutnya, istitolah, artinya memanjang. Pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara di awal sisi lidah sampai ujungnya. Huruf-hurufnya yaitu ada do. Selanjutnya, khofa. Khofa artinya menyamarkan. Menyamarkan atau memiringkan suara huruf ketika mengucapkannya. Huruf-huruf khofa yaitu ha dan huruf mat, yaitu huruf alif, ya, dan waw. Bagaimana kita ketahui, huruf mat adalah apabila alif yang sebelumnya berharokat fathah, ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, dan waw sukun yang sebelumnya berharokat domah. Baiklah, demikian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu semua penyajian materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yakni tanya dan jawab. Untuk tanya jawab ini diberikan satu sesi, yaitu 3 orang penanya. Baik, pada teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan. Ki, mau nanya Ki? Ya, silahkan. Itu tadi buka slide kedua kalau nggak salah. Kedua. Iya. Yang apa sih? Yang huruf yang memiliki lawan. Nah, di sini apa aja sih contoh huruf-huruf dari kayak jar dan hans gitu? Contoh hurufnya apa gitu? Bisa dijelasin nggak? Dikasih contohnya gitu. Contoh huruf jar dan hams ya. Iya, sama kalau bisa ya semuanya gitu. Yang di sifat yang memiliki lawan ini. Nah, ya. Makasih. Baik. Siapa lagi yang mau nanya? Saya izin bertanya, Ki. Apakah sifat huruf ini berkaitan juga dengan hukum bacaan mat? Apakah sifat huruf ini Berkaitan juga dengan hukum bacaan mat? Ya. Baik, selanjutnya
Saya Ki, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara membaca istilah dan istifal serta berikan contohnya? Membaca apa tadi? Istilah dan istifal. Dan berikan contohnya. Baik, sudah 3 orang penanya. Izinkan kami dari kelompok 2 minta waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Baik, terima kasih. Saya pergi ngeliatin dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok 2. Yang pertama, pertanyaan dari RD tadi ya. Contoh huruf Iya. jar dan ham. Iya. Mungkin akan dijawab oleh Eva Melinda. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi Pratama ya. Contoh huruf jahat. Sandi. Sembarangan. RD ya? Sembarangan. Oke, Pertanyaan Joino. dari RD ya. Contoh huruf hams dan jahar. Huruf hams itu ada 10, yaitu a, ba, ja, da, za, ro, za, dot, to, zo, ain, rin, kaf, lam, mim, nun, waw, dan ya. Dan contoh huruf hams itu ada 19, yaitu a, ba, ja. Contoh huruf jahar itu ada 19, yaitu a, ba, ja, da, za, ro, za, do, po, zo, ain, rin, kaf, lam, mim, nun, waw, dan ya. Contoh huruf hams itu ada 19, yaitu ta, sa, ha, ho, sa, sha, sod, fa, ka, dan ha. Sudah jelas? Sudah, terima kasih. 19. Hams itu ada 10. 10 Hah? ya. 8 dong. Tidak iyanya. Gimana? Jelas? Jelas. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni dari Darul Mustafa. Apakah sifat huruf ini berkaitan dengan hukum bacaan mat? Silakan dijawab kelompok 2. Apakah huruf-hurufnya itu gimana ya jelasnya ya? Sifatnya itu sebenarnya hurufnya ya. Jadi ini ya, sifat huruf kan sifat hurufnya. Misal kayak ada yang tebal, ada yang tipis gitu kan. Nah, kalau mat kan panjang. Apakah sifat huruf ini berkaitan dengan hukum bacaan mat? Jawabannya tidak. Kata Darul Tapi kalau Mustafa. menurut saya, Tapi kalau menurut saya kan sifat huruf kan banyak kan. Ya. Gimana? Kalau menurut saya sih kan sifat huruf itu banyak. Nah, jadi emang sifat huruf itu ada yang berkaitan dengan mat, ada yang enggak. Soalnya dari contoh aja sifat huruf invita tuh ya. Invita itu contoh hurufnya ada matnya juga. iya, kalau menurut saya juga berkaitan. Bang. Ada yang berkaitan, ada yang enggak. Soalnya kan sifat huruf kan banyak sih. Enggak berkaitan, cuma yang berkaitan dalam kalimat tapi bukan berkaitan dalam ininya. Maksudnya bukan dalam katanya gitu. Cuma berkaitan dalam kalimat doang. Contoh gini,
Walau limin itu kan, limin itu kan mat. Sedangkan bo-nya itu ada sifat hurufnya. Paham nggak? Paham. Jadi maksudnya berkaitan dalam kalimat gitu. Contoh sifat hurufnya itu misalnya bo. Nah, setelah bo ini misalnya bo limin. Jadi yang matnya itu liminnya bukan bo-nya. Jadi berkaitan dalam kalimatnya. Oh iya. Paham, Ki. Terima kasih. Ini udah ada kayaknya di makalah. Jadi tinggal dijawab aja sama Dan berikan contohnya. Elia Yunita. Silakan dijawab. Istilah dan istifal tadi ya? Iya. Contoh bacaan ya. Iya, sama contohnya. Nah, bacanya sama contohnya. Istilah adalah istilah artinya mengangkat, terangkat atau naik. Maksudnya mengangkat sebagian besar lidah ke langit-langit mulut saat pengucapan. Hurufnya itu ada 7, yaitu ko, terus zo, do, Sob. Kop, kop, zo, terus dot, terus Bo. to, hurufnya ada 7, yaitu o, tot, terus dot, to, zo, rin, sama kop. Terus kalau istifal artinya menurun. Maksudnya menurunkan sebagian besar lidah dari langit-langit mulut ke dasar mulut saat pengucapan huruf. Hurufnya ada 21, yaitu alif, hamzah, ba, ta, jim, ha, dal, zal, ro, za, sin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, dan ya. Bagaimana? Apa bisa diterima? Ya, terima kasih. Baik. Pertanyaan sesi 1 sudah dijawab. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, alasan kenapa huruf izlaq itu dibaca ringan? Kenapa huruf-huruf izlaq dibaca ringan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira. Alasan kenapa huruf-huruf izlaq dibaca ringan? Karena menurut bahasa berarti izlaq itu adalah ujung, sehingga yang dimaksudkan dari sifat ini adalah pengucapan huruf dengan mudah, cepat, dan lancar. Karena posisi makhrajnya berada di ujung lidah atau bibir. Dan huruf izlaq itu ada 6, yaitu ba, ro, fa, lam, mim, dan nun. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, mungkin cukup untuk sesi pertanyaan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya yakni penutup. Sebelum ditutup, saya sebagai moderator ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, pada Allah mohon ampun. Mari kita duduk sama-sama pada pagi hari ini dengan membaca nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.